warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Sabita Sarif dengan NIM 21107010068 dari kelas B mata kuliah farmakologi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang farmakologi amoksisilin. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada pengertian amoksisilin, yang kedua ada kegunaan amoksisilin, yang ketiga ada farmakodinamika, yang keempat ada farmakokinetik, yang kelima ada dosis pemakaian amoksisilin, yang keenam ada indikasi dan kontraindikasi amoksisilin, dan yang terakhir ada efek samping amoksisilin. Selanjutnya yang pertama ada pengertian amoksisilin. Amoksisilin merupakan suatu antibiotik semi-sintetik penisilin yang memiliki cincin beta-laktam, memiliki aktivitas sebagai antibakteri yang disebabkan oleh mikroorganisme yang rentan. Amoksisilin termasuk antibiotik spektrum luas dan memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi dengan puncak konsentrasi plasma dalam waktu 12 jam, sehingga pengkonsumsiannya sering diberikan kepada anak-anak dan juga orang dewasa. Antibiotik amoksisilin ini juga dapat digunakan pada terapi pneumonia dan penyakit lain, termasuk infeksi bakteri pada telinga, tenggorokan, sinus, kulit, saluran kemih, abdomen, dan darah, menurut Sudjadi dan Rohman tahun 2012. Slide selanjutnya ada kegunaan amoksisilin. Amoksisilin digunakan dalam mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza, Escherichia coli, Proteus mirabilis, dan Salmonella. Amoksisilin diindikasi untuk infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi Chlamydia, sinusitis, bronkitis, pneumonia, abses gigi, dan infeksi rongga mulut lainnya, menurut Siswandono tahun 2000. Selanjutnya ada farmakodinamik amoksisilin, yaitu turunan penisilin yang tahan asam tapi tidak tahan terhadap penilinase. Obat ini stabil dalam suasana asam lambung dan aktif melawan bakteri gram positif yang tidak menghasilkan beta-laktamase, serta beberapa bakteri gram negatif karena obat tersebut dapat menembus pori-pori di membran fosfolipid bakteri. Amoksisilin memiliki efek bakterisidal yang bekerja terhadap bakteri yang sensitif terhadap obat ini. Obat ini bekerja dengan cara menghambat biosintesis dinding sel mukopeptida. Pemberian oral adalah pilihan karena diabsorpsi dengan baik daripada obat derivat penisilin lain yang diberikan secara parenteral. Amoksisilin terutama diekskresikan ke urin dalam bentuk yang tidak berubah. Ekskresinya dapat dihambat dengan pemberian probenesid sehingga memperpanjang efek terapi. Dikeluarkannya enzim penisilinase oleh bakteri dalam menghadapi serangan obat ini menyebabkan inaktivasi oleh plasmid sehingga obat ini tidak dapat kehilangan efek terapinya. Slide selanjutnya ada farmakokinetik dari amoksisilin. Yang pertama ada absorpsi. Amoksisilin diabsorpsi dengan cepat dan baik pada saluran pencernaan dan tidak tergantung adanya makanan. Bioavailabilitas berkisar antara 74-92% dan bisa mencapai 95% per oral. Konsentrasi puncak dalam serum terjadi dalam 1-2 jam. Absorpsi per oral pada neonatus lebih lambat dibandingkan anak-anak yang lebih besar. Konsentrasi puncak dalam serum pada neonatus didapat dalam 3-4,5 jam. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi amoksisilin terbanyak dalam cairan tubuh dan tulang, termasuk paru-paru, sekresi bronkial, sekresi sinus maxillaris, empedu, cairan pleura, sputum, dan cairan telinga tengah. Dalam cairan cerebrospinal, amoksisilin dapat ditemukan dalam konsentrasi kurang dari 1%. Selanjutnya ada metabolisme. Biotransformasi amoksisilin terjadi di hepar. Waktu paru amoksisilin kurang lebih 1 jam pada orang dewasa. Waktu paru pada anak biasa lebih singkat. Pada neonatus, waktu paru berkisar 3-4 jam, untuk neonatus cukup bulan. Pada infan dan anak-anak berkisar antara 1-2 jam. Waktu paru akan memanjang pada penderita dengan gagal ginjal. Selanjutnya ada proses eliminasi. Amoksisilin diekskresikan melalui urin sekitar 50-80% dari dosis amoksisilin diekskresikan ke urin tanpa berubah bentuk. Ekskres
ekskresi obat ke ginjal akan lebih lama pada neonatus dan infan karena fungsi ginjal yang belum berkembang dengan sempurna. Selanjutnya ada dosis pemakaian amoksisilin. Pemakaian dosis untuk terapi antibiotik amoksisilin adalah menurut Azhari dan Tata tahun 2018. Yang pertama, dosis terapi untuk orang dewasa. Dosis terapi untuk amoksisilin pada orang dewasa adalah yang pertama 250 gram setiap 8 jam, 500 mg setiap 8 jam, dan 500 mg setiap 12 jam tergantung dari derajat keparahan penyakit yang diderita. Yang B atau yang kedua ada dosis terapi untuk anak-anak. Dosis untuk anak-anak di atas 3 bulan adalah 20 mg per kilogram per hari terbagi menjadi setiap 12 jam. 20 gram per kilogram per hari terbagi menjadi setiap 8 jam ada 40 mg setiap 8 jam dan 45 mg terbagi dalam 12 jam tergantung dari derajat keparahan penyakit yang diderita oleh pasien. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi amoksisilin. Untuk indikasi, secara umum indikasi amoksisilin adalah pada keadaan otitis media akut, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, infeksi Helicobacter pylori, dan abses dental. Sedangkan kontraindikasi amoksisilin adalah pada pasien dengan riwayat alergi terhadap derivat penisilin lainnya. Selanjutnya ada efek samping amoksisilin. Yang biasa terjadi adalah diare, muntah, dan sakit perut. Namun ada juga efek samping amoksisilin yang lain. Yang pertama yaitu menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, peradangan atau ruam yang menyebabkan adanya pembekakan. Pembekakan yang dapat terjadi di leher, hidung, tenggorokan ataupun mulut sehingga dapat mengganggu kemampuan Anda dalam bernafas. Pada reaksi alergi yang sangat kronis dapat berakibat terjadinya penurunan tekanan darah yang sangat drastis. Berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai obat amoksisilin serta farmakologinya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam mencari materi mengenai farmakologi amoksisilin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.